Kali ini kita bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Fadliansah. Kita akan membahas persoalan banjir di Kota Banjarbaru. Rumah nih di depan rumah. Apa ini tenggelam? Retak. Ketua, banyak hal yang terjadi di awal 2021. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan bencana banjir, genangan banjir, teriakan para pengungsi, kemudian begitu solidnya aksi relawan-relawan dan masyarakat di Kalimantan Selatan tentang banjir di Banjarbaru sendiri. Ketua, sebenarnya sih apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Banjarbaru untuk dalam hal ketika bencana banjir melanda di Banjarbaru? Baik, jadi saya sedikit bercerita tentang banjir ya. Yeah. Pertama, pada tahun 2021 ini curah hujan yang dialami seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terkhusus di Kota Banjarbaru ini memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, memang dalam tahun demi tahun perkembangan Kota Banjarbaru ini semakin pesat ya, semakin pesat, semakin padat, dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi itu daerah resapannya juga makin tahun makin sedikit. Ini akibat dari perkembangan kota yang semakin berkembang dan semakin maju ya, tanpa didasari dengan tata ruang yang berjalan dengan baik. Oke. Artinya perlu pembenahan dan evaluasi terhadap infrastruktur, begitu betul? Iya benar, di samping dari segi resapan air, infrastruktur, serta drainase itu perlu kita perhatikan dengan baik ya kan, karena daerah Banjarbaru ini memang dulu tidak sepesat sekarang, tapi dengan perkembangan kota ini memang sudah selayaknya pemerintah kota ini untuk membangun sistem drainase ataupun daerah resapan agar tetap lestari. Maksudnya menjaga ekosistem penghijauan di kota ini agar tetap lestari dan tidak merusak lingkungan, itu menurut saya. Ketua, kemudian di beberapa wilayah di 5 kecamatan di Kota Banjarbaru, di Cempaka, kemudian di Kecamatan Leanggang, dan beberapa wilayah di Banjarbaru juga ada sebagian wilayah yang tergenang banjir dan kemudian agak sedikit lamban untuk penurunan debit air. Di Cempaka sendiri ada saban tahun menjadi ancaman bagi masyarakat Banjarbaru. Apa Ketua yang menyebabkan hal itu? Lihat kondisi geografis di Kecamatan Cempaka khususnya, memang tahun demi tahun itu memang langganan banjir, tapi untuk tahun ini memang agak lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita ketahui memang dari Cempaka itu daerah basah, memang dari dulu kan banyak daerah yang memang rentan untuk terkena banjir. Di samping itu juga semakin banyaknya pemukiman di Cempaka, terkhusus di bantaran sungai, itu yang menyebabkan aliran sungai itu menyempit. Dan apabila itu banjir hujan, itu pasti banjir karena pertama daerahnya memang daerah basah yang rentan kena banjir. Yang kedua memang normal sungainya itu memang perlu dibenahi atau normalisasi sehingga sungai itu bisa jadi lebar. Dan kedua, banjir di Cempaka ini kan memang pertemuan arus ya kan, mulai dari Gunung Tiram di Kabupaten Banjar sampai sampai dengan sungai perbatasan di tanah laut. Itulah yang menyebabkan tertumpuknya air di Cempaka sehingga pembuangan akhirnya itu sedikit ya kan, atau tidak ada, agak lambat untuk disurut. Karena memang tadi memang Cempaka ini memang dari dulu kalau saya lihat daerahnya memang rentan banjir karena daerah basah ya kan, di samping gunung dan pertemuan sungai. Jadi apabila itu dipertemukan tuh, kalau tidak dinormalisasi secepatnya sungainya, itu akan menyebabkan banjir tahun demi tahun. Dan tahun ini memang di samping curah hujan yang semakin tinggi, memang resapan air itu berkurang di daerah Cempaka. Itulah menyebabkan Cempaka ini lebih parah ya dibandingkan kecamatan lain di Banjarbaru yang terkena banjir tahun 2021 ini. Mungkin ini jadi PR pemerintah kota bagaimana bisa bisa mendekatkan diri kepada masyarakat terkait pentingnya bantaran sungai itu difungsikan sebagai aliran sungai.
bukan sebagai rumah penduduk. Ya. Berarti normalisasi sungai memang harus dilakukan, Ya. Ketua ya. Normalisasi sungai itu menurut saya sudah selayaknya kita lakukan itu, tapi dalam kewenangan normalisasi ini tidak hanya dalam pemerintah kota. Pemerintah kota hanya menyebutkan diri, yang normalisasi itu juga harus turun tangan dari balai besar ya. Di dalam hal ini pemerintah pusat untuk ikut campur dalam normalisasi. Pertama normalisasi, yang kedua menambahkan pembuangan air agar pembuangan air itu lancar ya kan, mulai dari hulu sampai hilirnya itu harus normalisasi. Tidak bisa pembangunan sungai ini setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya berarti belum tuntas dengan masalah banjirnya. Ketua, kemudian apakah dalam hal penanganan banjir di Banjarbaru seberapa perlu sih kita pemerintah, kemudian DPRD melibatkan para pakar, kemudian para ahli untuk mengatasi, paling tidak mengantisipasi dan meminimalisir banjir di Banjarbaru? Ya, dalam banjir di Cempaka ini memang kita tahun kemarin sudah melibatkan beberapa pakar ahli, tenaga ahli terkait desain DID, desain engineering, desainnya terkait sungai ya di Cempaka dari hulu sampai hilir. Jadi yang kemarin tahun demi tahun itu memang ada solusinya, tapi yang sampai sekarang yang jadi terkendala itu bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik, karena kita ketahui DID kita ini kemarin sudah titik terang, tapi entah kenapa agak sulit untuk melaksanakan karena memang terbentur oleh masyarakat, karena masyarakat di sana memang hidupnya dari dulu di sungai dan mempunyai merasa hak tanahnya yang dimiliki dalam pembebasan lahan untuk aliran sungai, jadi itulah menjadi kendala pemerintah pada saat ini. Berarti komunikasi penting dilakukan pemerintah. Ya, komunikasi persuasif itu perlu dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga rencana kita ini kan tujuannya mulia kan, untuk sama-sama membebaskan Cempaka banjir. Jadi semua yang terlibat itu harus mengerti lah dan saling bekerja kan dalam penanganan banjir kali ini, karena banjir ini banjir kita bersama, ini kan musibah kita bersama, jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau dua instansi. Kemudian Ketua, apakah kita juga perlu mempertimbangkan kondisi per wilayah dalam bentuk penanganan berikutnya? Misal di Kecamatan Cempaka jenis penanganannya seperti ini, kemudian di Leanggang jenis penanganannya seperti ini. Haruskah mencoba menganalisa per wilayah untuk penanganan banjir ini? Ya, kalau menurut saya pribadi memang perlu terkait penanganan, karena di Banjarbaru ini penanganan banjir ini kan macam-macam ya kan, ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Jadi sudah harusnya dalam khusus penanganan banjir ini kita mempertimbangkan beberapa aspek ya kan, termasuk Cempaka itu harus lebih intens proses pengevakuasi karena daerahnya itu lebih parah dibandingkan daerah-daerah lain di Banjarbaru, termasuk juga Lianggang. Lianggang ini memang jarang banjir, tapi sekali banjir itu lama surutnya. Ya, itulah yang harus juga pertimbangkan. Mudah-mudahan terkait musibah banjir tahun ini jadi bahan evaluasi pemerintah kota terkait penanganan evakuasi banjir agar lebih cepat dan lebih memudahkan masyarakat. Yang paling hal utama yang saya tekankan itu penyediaan sarana dan prasarana. Itu jangan sampai ada yang kekurangan lagi. Untuk saat ini kan orang semua serba kekurangan pemerintah punya, entah dari sarananya, prasarananya atau dari personalnya. Itu yang perlu kita perhatikan mulai dari sekarang terhadap evaluasi musibah banjir. Ya, sampai musibah banjir kita perlombakan dan musim kemarau kita lupa terkait langganan banjir kita di kota Banjarbaru ini. Kemudian Ketua, terakhir untuk meninjau kondisi posko ataupun menyalurkan bantuan di Banjarbaru, terakhir di wilayah mana Ketua? Kalau saya alhamdulillah semua kecamatan di Banjarbaru ini saya sudah kunjungi, meskipun tidak semua, saya rata-rata kunjungi di posko induknya per kelurahan. Jadi kalau saya lihat tinjau lapangan memang alhamdulillah perhatian masyarakat terhadap kondisi khususnya di Banjarbaru ini sangat besar ya, antusias. Semua elemen mulai dari pemerintahan, swasta, instansi pemerintah, DPRD termasuk itu alhamdulillah saling membahu untuk memasuk bahan kebutuhan pokok bagi pengungsi, dan itu saya apresiasi karena bentuk kepedulian terhadap sesama kita, saudara kita terhadap musibah banjir.